Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, lagi bisa ngapain ya hari ini ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita selesaikan pada minggu kemarin, yaitu tentang bangun datar, persegi, persegi panjang dan juga segitiga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu hubungan antar garis. Apa itu garis? Nah, ketika kalian mendengar garis, pasti kalian sudah bisa membayangkan apa itu garis. Garis itu garis lurus. Itulah yang namanya garis lurus. Atau biasanya garis adalah kumpulan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya. Jadi kalau kalian melihat garis itu tidak cuma lurus, aslinya garis itu kumpulan atau perkumpulan dari titik-titik yang sangat banyak sekali. Seperti itu ya. Oke. Di sini di hubungan antar garis ada beberapa istilah. Yang pertama adalah ruas garis. Bentar ya, tak gambarin dulu. Ruas garis. Nah, bisa kalian lihat ini namanya ruas garis. Tapi ini belum jadi ruas garis. Ciri khasnya kalau ruas garis adalah kita kasih seperti inilah yang dinamakan ruas garis. Yang kalian lihat adalah ruas garis. Ruas garis itu di sini ada titiknya. Di ujungnya juga ada titiknya. Dan ini namanya ruas garis AB. Ruas garis adalah garis yang dibatasi dua titik kedua ujungnya. Artinya apa? Antara garis titik A dan titik B ini, A dan B ini, dia itu tidak dapat diperpanjang. Berarti panjangnya ruas garis, kalau ruas garis panjangnya pasti seperti ini. Kalau panjangnya sekian, dia pasti sekian, nggak boleh diperpanjang. Seperti itu. Itu namanya ruas garis. Ya, anak-anak ya. Oke, yang selanjutnya adalah tuliskan dulu, yaitu sinar garis. Sinar garis itu yang bagaimana sih Pak? Kok ada ruas, ada sinar? Sinar garis. Nah, kalau sinar garis itu yang seperti ini. Tara, ini ada sinar garis ya. Kalau sinar garis yang satu itu pada titik A, pada titiknya. Yang A itu ada titiknya, dan ini berbentuk apa? Panah. Ya, panah seperti inilah yang menjadi ciri khas dari sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang. Artinya, salah satu ujungnya yang mana yang dapat diperpanjang? Yang dapat diperpanjang adalah yang berbentuk atau yang ada tanda panahnya. Jadi garis ini dapat diperpanjang sampai tak terbatas hanya yang memiliki tanda panah. Seperti itu ya. Jadi kalau sinar garis ini, nah ini titik B ya, titik B ini dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Perpanjangnya ke mana? Ke arah mana? Ya ke arah ini. Anak panahnya ke sana terus sampai tak terbatas. Itu namanya sinar garis. Yang selanjutnya adalah garis lurus. Nah, ini yang akan kita pelajari sampai dengan contoh-contohnya. Nah, garis lurus yang bagaimana lagi nih Pak? Garis lurus. Lurus itu tidak bengkok, tidak membelok, tidak, pokoknya lempeng lah, lurus. Nah, kalau garis lurus, maaf ya kalau gambarnya Pak Erwin mungkin nggak lurus juga. Kalian langsung saja spontan tanpa penggaris. Kalau mau membuat garis lurus, usahakan gunakanlah penggaris. Nah ini dia yang namanya garis lurus. Garis lurus A dan B. Nah kalau garis lurus ini ciri-cirinya adalah dia memiliki dua arah, dua panah. Nah, artinya apa? Kedua ujungnya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Berarti ini A dan B bisa perpanjang kanan dan kiri
sampai tak terbatas, sangat panjang sekali. Ya, jadi inilah yang dinamakan garis lurus seperti itu ya. Ingat, tandanya adalah ketika ada tanda panah seperti ini, garis itu dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Seperti pikiran kalian tidak boleh membatasi yang namanya pikiran kalian, karena itu anak hebat. Pikiran kalian harus tak terbatas. Jangan baru belajar matematika bilangnya gitu, nggak boleh. Kalian harus bisa, dan kalian harus percaya diri bahwa kalian itu pasti bisa, seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar hubungan antar garis lurus. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ada ruas garis, ada sinar garis, ada garis lurus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hubungan antar garis lurus. Oke, sebelumnya akan Bapak ambil dulu alat peraganya ya. Nah, ini sudah Bapak ambil. Bapak punya 2 spidol. Anggap saja ini spidol adalah garis lurus ya, anak-anak ya. Oke, Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah garis sejajar. Yang namanya sejajar itu seperti ini. Sejajar atau jejeran lah, wong Jawa ini biasanya nyebutnya ya. Sejajar artinya apa? Ketika dua garis ini spidol memang, tapi kalian membayangkannya nih garis ya. Nah, sejajar ini ketika garis ini diperpanjang, nah ini yang ini diperpanjang ke atas, ini diperpanjang ke bawah, atau sama-sama diperpanjang ke atas, atau ke bawah, jadi dia tidak akan pernah ketemu. Dia tidak akan pernah ketemu gini, walaupun jaraknya cuma segini ya, jaraknya cuma sedikit sekali, tapi kalau dia sejajar, ketika diperpanjang, dia tidak akan pernah ketemu. Nah, seperti itulah yang dinamakan garis sejajar. Dia tidak akan pernah bertemu, seperti itu. Nah, selanjutnya yang B adalah berpotongan. Nah, ini yang berpotongan. Berpotongan itu seperti ini. Tak, nempel. Nah, kalau berpotongan itu nempel ya. Dua garis berpotongan itu nempel. Nah, contohnya semisal kalian pernah potong kuku, potong rambut, potong rumput. Nah, bisakah kalian memotong kuku, potong rambut, potong rumput? Bisa nggak kalian memotong tanpa menempelkan ke itu semua barangnya? Tanpa menempelkan ke rambut, ke kuku, ke rumput. Bisa nggak kalian memotong itu tanpa menempelkan gunting? Bisa nggak? Potong rambut. Wah, nggak mungkin kalian bisa memotong rambut tanpa menempelkan gunting itu ke rambut. Jadi yang namanya berpotongan pokoknya harus nempel, bertemu. Nih berpotongan ya. Nih nempel ya kan. Tuh, tidak ada batasnya. Berarti ini akan menempel. Dari arah manapun dia tetap menempel. Itu yang dinamakan berpotongan. Ini penjelasan dari bahan saja. Mungkin nanti di buku kalian bisa kalian baca lagi ya. Yang selanjutnya adalah berhimpit. Berhimpit itu seperti ini. Nah, berhimpit itu seperti ini. Ini ada berapa garis? Ada 2 ini. Tapi kalian tidak bisa membedakan. Ada 2, tapi kalau dilihat dari arah samping, nah, baru kalian bisa melihatnya. Ini yang dinamakan berhimpit. Ya, berhimpit itu mepet. Nah, mepet seperti ini. Kalau diperlihatkan seperti ini, nggak akan terlihat 2 garis. Tapi kalau dari samping, dia akan terlihat 2 garis seperti itu ya. Nanti akan Bapak berikan video yang lainnya tentang cara menulis atau menggambar sebuah hubungan antar garis. Ini ya, ini berhimpit ya. Berhimpit ini mepet, tidak ada batas sama sekali, dan ketika dilihat dari salah satu sisi, dia tidak terlihat yang satunya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah garis bersilangan. Nah, ini bersilangan. Apakah seperti ini? Atau salah? Bersilangan itu seperti ini. Lupa, sama saja toh Pak. Bedanya di mana? Ini. Nah, tadi kan paling seperti ini. Kalau seperti ini, nah menempel apa tadi?
berpotongan. Nah, tapi kalau tidak menempel, nah, seperti ini bersilangan. Ingat, bersilangan itu tidak menempel. Kalau dilihat dari depan seperti ini, dia menempel, tapi kalau dari samping, dia tidak menempel. Itulah yang dinamakan dengan bersilangan. Seperti itu ya. Jadi, biasanya anak-anak itu kebingungannya atau salahnya itu di garis berpotongan dan bersilangan. Ingat, kalau berpotongan itu pasti menempel. Mau dilihat dari sisi manapun itu tetap menempel. Seperti itu. Kalau bersilangan, nah kalau seperti menempel, tapi kalau dilihat dari atas dia tidak akan pernah menempel. Walaupun garis itu diperpanjang sampai kapanpun dia tidak akan pernah. Nah, itu yang dinamakan garis bersilangan. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini sedikit pembukaan mengenai hubungan antar garis. Besok akan Bapak jelaskan lagi mengenai hubungan antar garis dan bagaimana cara menulis atau menggambar sebuah garis tadi. Seperti itu. Dan ingat tadi, yang perlu kalian ingat adalah lihatlah tanda panahnya. Tanda panah itu artinya garis itu dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Tembuslah sampai tak terbatas. Jadi ketika ada garis kok di ujungnya ada tandanya, tanda panah itu artinya dia dapat diperpanjang sampai panjang sekali. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, itu sedikit penjelasan dari Pak Erwin. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya dan silakan kalian pelajari lagi, nanti kalian baca-baca lagi apakah benar tadi yang dijelaskan Pak Erwin. Kalian buktikan, tidak harus dengan buku, buktikan dengan praktek di rumah. Apakah benar sih itu yang namanya berhimpit, itu berpotongan, sejajar. Jadi kalian bisa membuktikannya sendiri. Bisa kalian mainkan dengan adik kalian, bisa dengan orang tua kalian, terserah. Yang penting ilmu itu tak terbatas, seperti halnya garis lurus yang dapat diperpanjang ke arah manapun. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.